Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Bimbel Ummu Ibrahim. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelumnya, Ibu ucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang telah bersedia mengklik dan menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas mengenai kegiatan 1.3, yaitu operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Sekarang kita masuk pada kegiatan 1.3, operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang pertama itu yang akan kita bahas adalah perkalian bilangan bulat. Contoh 1.8. Pernahkah kalian melihat resep dokter seperti berikut? Resep dokter tersebut bermakna bahwa pasien tersebut sebaiknya meminum obat 3 kali dalam 1 hari. Jadi di dalam resep ini tertulis bahwa 3 kali 1. Atau 3 kali sehari, atau 3 kali 1 hari. Yang maknanya adalah dalam 1 hari itu pasien itu harus minum obat sebanyak 3 kali. Dalam 1 kali minum, berarti pasien tersebut minum obat 1 kapsul, 1 kapsul, 1 kapsul. Berarti pagi 1, siang 1, dan malam 1. Jadi kalau 3 kali sehari atau 3 kali 1 hari itu sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1. Atau satunya itu sebanyak 3 kali. Beda maknanya ketika seorang dokter menuliskan di dalam resep itu seperti ini. 1 dikali 3. Kalau 1 dikali 3 berarti seorang pasien harus minum obat sekali minum 3 kapsul atau 3 tablet. Seperti itu ya. Jadi beda makna, beda konsep. Sekarang kita masuk pada contoh 1.9. Suatu gedung tersusun atas 5 lantai. Jika tinggi 1 lantai gedung adalah 6 meter, tentukan tinggi gedung tersebut tanpa atap. Jadi di sini ada sebuah gambar. Nah, di dalam gambar ini menunjukkan sebuah gedung yang terdiri dari 5 lantai, yang setiap lantainya itu tingginya 6 meter. Jadi 6 meter. Di sini 6, di sini 6, di sini 6, di sini 6, kemudian di sini 6. Jadi kita disuruh menentukan tingginya dari bawah sampai atas ya. Dari tanah ke atas tanpa atap. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan ini? Nah, permasalahan ini dapat kita selesaikan dengan mengalikan 5 dikali 6. Dari mana 5? 5 ini jumlah lantainya. Sebanyak 5 lantai dikali 6. Jadi kalau 5 dikali 6, itu berarti 6-nya 5 kali. 6 ditambah 6, tambah 6, tambah 6, tambah 6. Sama dengan 30. Beda kalau misalnya kita buatkan di sini, misalnya 6 dikali 5. Kalau 6 dikali 5 itu berapa? 5-nya 6 kali. 5 ditambah 5, ditambah 5, ditambah 5, ditambah 5, ditambah 5. Ini hasilnya sama, 30. Cuma kan bedanya konsepnya ya. Kalau 5 kali 6 berarti 6-nya 5 kali. Kalau 6 kali 5, 5-nya 6 kali. Seperti itu ya. Nah, ini adalah bentuk di dalam garis bilangan. Dalam garis bilangan ini, dari titik 0, dia bergerak sebanyak 6 angka atau 6 satuan sebanyak 5 kali. Jadi 6, terus 12, kemudian 18, 24, 30. Begitu ya. Sekarang kita masuk pada contoh 1.10. Endang adalah anak yang rajin menabung. Tiap akhir bulan dia selalu menabung Rp500.000. Jika Endang menabung selama 7 bulan secara berturut-turut, tentukan banyak tabungan Endang dalam 7 bulan tersebut. Potongan dan bunga bank diabaikan. Jadi di sini kita disuruh menentukan berapa jumlah tabungan Endang selama 7 bulan. Yang setiap bulannya itu dia menabung sebesar Rp500.000.
Caranya adalah 7 kita kalikan dengan Rp500.000. Kalau 7 dikali Rp500.000 berarti Rp500.000-nya ini kita tambahkan sebanyak 7 kali Rp500.000 ditambah Rp500.000 sampai 7 kali. Hasilnya adalah 3.500.000. Jadi banyak tabungan Endang dalam 7 bulan itu Rp3.500.000. Sekarang kita masuk contoh 1.11. Ketika memasuki musim dingin, suhu di negara Eropa seringkali turun drastis. Setiap 1 jam, suhu turun sebesar 2 derajat Celcius. Jika pada pukul 18.00 suhu di sana adalah 10 derajat Celcius, tentukan suhunya ketika pukul 24.00 waktu setempat. Jadi pada contoh soal ini kita di sini disuruh menentukan suhu pada pukul 24.00 atau pada pukul 12 malam. Jadi di sini kita tuliskan dulu 18.00 ke 24.00 itu berapa jaraknya? 6 jam. Kemudian di sini diketahui bahwa pada pukul 18.00 ini suhunya di sana adalah 10 derajat Celcius. 10 derajat Celcius. Yang ditanya itu adalah pada pukul 24.00. Nah, di sini juga diketahui bahwa setiap 1 jam suhu turun sebesar 2 derajat Celcius. Di sini ada kata turun. Kalau turun itu -2. Nah, jadi model matematikanya adalah 6 kita kalikan dengan 2. Kalau 6 dikali dengan 2, konsep perkaliannya adalah -2 kita tambahkan sebanyak 6 kali. Berarti -2 ditambah -2 sampai 6 kali. Nah, 6 dikali -2 itu hasilnya berapa? Hasilnya -12. Nah, -12. Nah, di sini yang ditanya itu adalah pada pukul 24.00 ini suhunya berapa? Nah, untuk menjawab soal ini, kita buat 10 derajat Celcius kita tambahkan dengan -12 sama dengan -2. Maka suhu pada pukul 24.00 itu adalah -2 derajat Celcius. Secara umum, untuk A elemen bilangan bulat positif dan B elemen bilangan bulat, A dikali B diartikan menjumlahkan B sebanyak A kali. Jadi di sini kalau A dikali B itu sama dengan B ditambah B ditambah B tambah B sebanyak A kali. Seperti konsep yang telah kita bahas pada contoh soal tadi ya. Sekarang kita masuk pada sifat-sifat perkalian. Pada operasi perkalian juga berlaku sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Untuk sebarang bilangan bulat A, B, dan C berlaku. Sifat yang pertama, komutatif. A dikali B sama dengan B dikali A. Kita misalkan A-nya itu 2, B-nya itu 3. Jadi kita coba dulu yang ruas kirinya ya. A dikali B. Berarti A-nya berapa? 2 dikali 3. 2 dikali 3 berapa? 6. Sekarang kita coba ruas kanan. B dikali A sama dengan 3 dikali 2. 3 dikali 2 berapa? 6. Karena A dikali B sama dengan B dikali A, maka sifat komutatif itu terpenuhi ya. Baik, sekarang kita masuk pada sifat-sifat perkalian yang kedua, yaitu asosiatif. Nah, rumus dalam asosiatif itu, dalam kurung A dikali B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Nah, kita misalkan saja A-nya itu 2, kemudian B-nya itu 3, C-nya itu 4. Nah, sekarang kita masukkan rumusnya ke dalam rumus yang dalam ruas kiri ini. A dikali B dikali C sama dengan A-nya berapa?
A-nya itu 2, kemudian B-nya 3 dikali 4. Kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. 2 dikali 3 berapa? 6 dikali 4 sama dengan 24. Sekarang kita kerjakan yang ruas kanan. A dikali B kali C sama dengan A-nya berapa? 2 dikali dalam kurung, B-nya 3 dikali 4. 2 dikali, kita kerjakan yang dalam kurung, 3 dikali 4 berapa? 12. Jadi 2 dikali 12 sama dengan 24. Hasilnya sama ya. Nah, karena dalam kurung A dikali B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C, maka sifat asosiatif itu terpenuhi. Sekarang kita masuk pada sifat-sifat perkalian yang ketiga, yaitu distributif. Yang akan kita bahas pertama kali adalah perkalian terhadap penjumlahan. Rumusnya yaitu A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Sekarang kita buatkan contohnya. Kita misalkan saja A-nya itu 2, kemudian B-nya itu 4, C-nya itu 3. Nah, kita masukkan rumus yang di ruas kiri dulu. Kita masukkan A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan A-nya berapa? A-nya 2, kemudian dikali B 4 ditambah 3. Nah, kita kerjakan yang dalam kurung dulu. 2 dikali 4 tambah 3 berapa? 7. 2 dikali 7, 14. Sekarang kita masukkan pada rumus yang ada di ruas kanan. A dikali B ditambah A dikali C. A-nya 2 dikali 4 ditambah 2 dikali 3. Nah, kita kerjakan yang bagian perkalian dulu. 2 dikali 4 berapa di sini? 8. Kemudian 2 dikali 3, 6. Sekarang 8 ditambah 6 berapa? 14. Hasilnya sama ya. Nah, karena A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C, maka sifat distributif ini terpenuhi. Kita lanjut. Sifat distributif yang berikutnya itu perkalian terhadap pengurangan. Rumusnya A dikali dalam kurung B dikurang C sama dengan A dikali B dikurang A dikali C. Sekarang kita misalkan saja A-nya itu 2, kemudian B-nya itu 4, C-nya itu 3. Kita coba pada rumus yang ada di ruas kiri. A dikali dalam kurung B dikurang C sama dengan A-nya 2 dikali, kita masukkan nilai B dan C, 4 dikurang 3. Nah, kita kerjakan yang dalam kurung dulu. 2 dikali 4 kurang 3 berapa? 1. Jadi 2 dikali 1 berapa? 2. Sekarang kita coba rumus yang ada di ruas kanan. A dikali B dikurang A dikali C. Kita masukkan angkanya. 2 dikali 4 dikurang 2 dikali 3. 2 dikali 4 berapa? 8 dikurang 2 dikali 3, 6. Jadi 8 dikurang 6 berapa? 2. Nah, hasilnya sama ya. Karena A dikali dalam kurung B dikurang C sama dengan A dikali B dikurang A dikali C, maka sifat distributif ini terpenuhi. Nah, untuk mengecek sifat-sifat perkalian yang telah kita pelajari tadi, sekarang kita menyisikan tabel 1.2 sampai tabel 1.4. Sekarang kita coba dulu tabel 1.2, yaitu pengecekan sifat komutatif dan asosiatif pada perkalian. Kita coba yang nomor 1, A dikali B berarti 1 dikali 5 sama dengan 5. B dikali A, 5 dikali 1 sama dengan 5. Kemudian A dikali B berapa tadi? 5 dikali C-nya 4 sama dengan 20. B dikali C, 5 dikali 4 sama dengan 20. Kita lanjut. A-nya berapa? 1. B dikali C, 20.
berarti hasilnya 20. Nah, sekarang A dikali B, nomor 2, negatif 2, kita kali dengan 6, hasilnya negatif 12. Kita lanjut, B dikali A, 6, kita kalikan dengan negatif 2 sama dengan negatif 12. A dikali B hasilnya berapa tadi? Negatif 12 dikali negatif 3 sama dengan berapa? 36. B dikali C, 6 dikali 3 dikali negatif 3 sama dengan negatif 18. Kita lanjut, A-nya berapa? Negatif 2. Hasil perkalian B dikali C berapa? Negatif 18 sama dengan 36. Kita lanjut nomor 3. A dikali B, 3 dikali negatif 7 sama dengan berapa ini? 21. Negatif 21. B dikali A, negatif 7 kita kalikan dengan 3 sama dengan negatif 21. A dikali B berapa tadi? Negatif 21 dikali C, C-nya 2. Jadi negatif 21 dikali 2. Hasilnya berapa? Negatif 42. B dikali C. B-nya negatif 7 dikali 2 sama dengan negatif 14. A-nya 3. Hasil perkalian B dikali C negatif 14. Hasilnya sama dengan negatif 42. Sekarang yang nomor 4, A dikali B, negatif 4, kita kalikan dengan negatif 8 sama dengan berapa? Sama dengan 32. B dikali A, negatif 8, kita kalikan dengan negatif 4 sama dengan 32. Hasil perkalian A dikali B, 32, kita kalikan dengan C, negatif 1 sama dengan negatif 32. B dikali C, B-nya negatif 8 dikali negatif 1 sama dengan 8. A-nya berapa? Negatif 4. Kita kalikan dengan hasil perkalian B dikali C. Minus 4 dikali 8 sama dengan negatif 32. Nah, yang nomor 5, khusus nomor 5, kita disuruh menyisir sendiri. Kita misalkan saja nomor 5 ini A-nya 5, B-nya itu 2, C-nya itu kita misalkan 6. Jadi A dikali B, A-nya 5, dikali 2 sama dengan 10. Kemudian B dikali A, itu berarti 2 dikali 5 sama dengan 10 juga. Hasil perkalian A dikali B berapa? 10, kita kalikan dengan C, negatif 6 sama dengan negatif 60. B dikali C, 2 dikali negatif 6 sama dengan negatif 12. A-nya 5, kita kalikan dengan hasil perkalian B dikali C, negatif 12 sama dengan negatif 60. Nah, kalau kita perhatikan, hasil perkalian A dikali B dengan B dikali A ini sama. Kemudian, dalam kurung A dikali B dikali C dengan A dikali dalam kurung B dikali C ini juga sama. Ini sifat asosiatif. Dan ini sifat komutatif. Sekarang kita lanjutkan tabel 1.3, yaitu pengecekan sifat distributif pada perkalian terhadap penjumlahan. Nah, kita coba dulu yang nomor 1, B ditambah C. B-nya itu berapa? B-nya 5 ditambah 4 sama dengan 9. A-nya itu 1, kita kalikan dengan hasil penjumlahan B ditambah C, 9 sama dengan 1 dikali 9 berapa? 9. Kemudian A dikali B, A-nya 1 dikali 5 sama dengan 5. Kemudian A dikali C, 1 dikali 4 sama dengan 4.
Kita lanjut. Hasil perkalian A dikali B berapa? 5 ditambah dengan hasil perkalian A dikali C 4 sama dengan 5 ditambah 4 9. Kita lanjut nomor 2. B ditambah C. B-nya berapa? 6 ditambah negatif 3. Hasilnya berapa? Sama dengan 3. A-nya negatif 2, kita kalikan dengan hasil penjumlahan B ditambah C. Jadi negatif 2 kita kalikan dengan 3, hasilnya negatif 6. Lanjut A dikali B, A-nya negatif 2, kita kalikan dengan 6, sama dengan negatif 12. A dikali C. Negatif 2 kita kalikan dengan negatif 3 sama dengan 6. Kita lanjut hasil perkalian A dikali B. Negatif 12 kita jumlahkan dengan hasil perkalian A dikali C 6. Jadi negatif 12 tambah 6 berapa? 6. Lanjut nomor 3. Nomor 3 B ditambah C. B-nya itu negatif 7 ditambah 2. Hasilnya negatif 5. Kita lanjut A-nya 3. Kita kalikan dengan hasil penjumlahan B ditambah C. Negatif 5. Jadi 3 dikali negatif 5 hasilnya negatif 15. A dikali B, A-nya 3, kita kalikan dengan negatif 7 sama dengan negatif 21. A dikali C, A-nya 3, kita kalikan dengan 2, hasilnya 6. Kita lanjut hasil penjumlahan, hasil perkalian A dikali B, tadi berapa? Negatif 21. Kita jumlahkan dengan hasil perkalian A dikali C, ditambah dengan 6, negatif 21 ditambah 6 berapa? Sama dengan negatif 15. Lanjut nomor 4. B ditambah C, negatif 8. Kita tambah dengan negatif 1, hasilnya negatif 9. Kita lanjut. A-nya negatif 4, kita kalikan dengan hasil penjumlahan B ditambah C, jadi negatif 4 dikali negatif 9, hasilnya 36. A dikali B, A-nya negatif 4, kita kalikan dengan negatif 8, hasilnya 32. Sekarang A dikali C. A dikali C berapa? A-nya negatif 4. Kita kalikan dengan negatif 1. Hasilnya 4. Hasil perkalian A dikali B. 32. Kita jumlahkan dengan hasil perkalian A dikali C. Ditambah dengan 4. 32 ditambah 4. Sama dengan 36. Yang nomor 5. Ini kita isikan dengan di sini 5. 2, kemudian di sini negatif 6. B-nya, B ditambah C, 2, kita tambahkan dengan negatif 6, sama dengan negatif 4. Lalu, A dikali dengan hasil penjumlahan B ditambah C, A-nya 5, kita kalikan dengan negatif 4, sama dengan negatif 20. Lanjut, A dikali B, A-nya 5, kita kalikan dengan 2, hasilnya 10. A dikali C, 5 dikali negatif 6, sama dengan negatif 30. Sekarang hasil perkalian A dikali B, kita jumlahkan dengan hasil perkalian A dikali C. A dikali B berapa tadi? 10, kita jumlahkan dengan negatif 30, hasilnya sama dengan negatif 20. Nah, kalau kita perhatikan di sini A dikali dengan hasil penjumlahan B ditambah C dengan hasil perkalian
A ditambah B, kita jumlahkan dengan hasil perkalian B dikali C itu sama ya hasilnya. Maka sifat distributif pada perkalian terhadap penjumlahan ini terpenuhi. Sekarang kita lanjut membahas mengenai tabel 1.4 pengecekan sifat distributif pada perkalian terhadap pengurangan. Nomor 1, B dikurang C, 5 kita kurang dengan 4 sama dengan 1. Kemudian di sini A-nya berapa? A-nya 1, kita kalikan dengan 1. B dikurang C kan 1 sama dengan 1. A dikali B, A-nya 1, kita kalikan dengan 5, hasilnya 5. A dikali C, 1 kita kalikan dengan 4, hasilnya 4. A dikali B, berapa ini? 5, kita kurang dengan 4, sama dengan 1. Lanjut nomor 2, B dikurang C, B-nya 6, kita kurang dengan negatif 3, hasilnya 9. Lanjut, A-nya berapa? A-nya negatif 2, kita kali dengan 9, hasilnya negatif 18. A dikali B, A-nya negatif 2, kita kalikan dengan B-nya 6, sama dengan negatif 12. Lanjut, A dikali C, A-nya negatif 2, kita kalikan dengan negatif 3, hasilnya 6. Jadi A dikali B berapa? Tadi negatif 12, kita kurang dengan 6, hasilnya negatif 18. Lanjut nomor 3. Nomor 3 di sini B dikurang C, B-nya negatif 7, kita kurang dengan 2, hasilnya negatif 9. Lanjut, A dikali B dikurang C, A-nya 3, kita kalikan dengan negatif 9, hasilnya negatif 27. A dikali B, A-nya 3, dikali negatif 7, hasilnya negatif 21. A dikali C, 3 dikali 2, hasilnya 6. Di sini A dikali B berapa? Negatif 21, kita kurang dengan 6, hasilnya negatif 27. Nomor 4. Nomor 4 di sini B dikurang C, negatif 8, kita kurang dengan negatif 1, hasilnya negatif 7. A-nya berapa? A-nya negatif 4, kita kalikan dengan negatif 7, hasilnya 28. Sekarang A dikali B, A-nya negatif 4, kita kali dengan negatif 8, hasilnya 32. A dikali C, A-nya negatif 4, kita kalikan dengan negatif 1 sama dengan 4. Sekarang A dikali B, berapa tadi? 32, kita kurang dengan 4, hasilnya 28. Yang nomor 5 ini kita samakan saja seperti yang tadi. A-nya 5, B-nya 2, C-nya negatif 6. B dikurang C, 2, kita kurangkan dengan negatif 6. Hasilnya adalah 8. Kemudian di sini A-nya berapa? A-nya 5, kita kalikan dengan 8, hasilnya 40. A dikali B, A-nya berapa? A-nya 5, B-nya 2 sama dengan 10. A dikali C, A-nya 5, kita kalikan dengan negatif 6, hasilnya negatif 30. Yang terakhir, A dikali B tadi berapa? 10, kemudian kita kurangkan dengan negatif 30 sama dengan 40. Kalau kita perhatikan, ini rumus A dikali
dengan hasil pengurangan B dan C, kemudian hasil perkalian A dikali B ini kita kurangkan dengan A dikali C, itu sama ya dengan yang ini, maka sifat distributif ini terpenuhi ya. Sekarang kita lanjut, ayo kita amati. Perhatikan perkalian antara dua bilangan bulat tak nol, bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif pada tabel 1.5 berikut. Jadi pada tabel 1.5 ini ada perkalian dua bilangan bulat tak nol. Positif dikali positif hasilnya positif, positif dikali negatif hasilnya negatif, negatif dikali positif hasilnya negatif, kemudian negatif dikali negatif hasilnya positif. Intinya, kalau tandanya itu kembar, seperti misalkan positif dengan positif ini, kemudian negatif dengan negatif, itu kan kembar atau sama, maka hasilnya itu selalu positif. Itu aja yang diingat ya. Nah, di sini ada keterangan bahwa positif sebarang bilangan bulat positif, negatif itu sebarang bilangan bulat negatif. Oke, baik, kita lanjut. Untuk mengecek kebenaran jawaban kalian, lengkapi tabel perkalian berikut dengan mengamati pola hasil kalinya. Kita bahas yang tabel 1.6, pengecekan hasil perkalian bilangan positif dengan negatif. Di sini kita lanjutkan saja. 2 kali 1 berapa hasilnya? 2 kali 1, 2. Kemudian 2 kali 0, hasilnya 0. Berapapun yang dikalikan dengan 0, hasilnya 0. 2 dikali negatif 1, hasilnya negatif 2. 2 dikali negatif 2, negatif 4. 2 dikali negatif 3, negatif 6. 2 dikali negatif 4, negatif 8. Lanjut, tabel 1.7, pengecekan hasil perkalian bilangan negatif dengan positif. Nah, 1 dikali 3 berapa? 3. 0 dikali 3 berapa? 0. Negatif 1 dikali 3, negatif 3. Negatif 2 dikali 3, negatif 6. Negatif 3 dikali 3, negatif 9. Negatif 4 dikali 3, negatif 12. Kita lanjut yang tabel 1.8, pengecekan hasil perkalian bilangan negatif dengan negatif. Nah, di sini 4 dikali negatif 1 berapa? Negatif 4. 3 dikali negatif 1, negatif 3. 2 dikali negatif 1, negatif 2. Kemudian 1 dikali negatif 1, negatif 1. 0 dikali negatif 1 berapa? 0. Negatif 1 dikali negatif 1, 1. Negatif 2 dikali negatif 1, 2. Negatif 3 dikali negatif 1, 3. Negatif 4 dikali negatif 1, 4. Jadi kalau kita perhatikan pada tabel ini, perkalian yang tandanya kembar atau sama, itu hasilnya selalu positif. Kalau tandanya berbeda, hasilnya selalu negatif. Seperti itu ya. Baik, sekarang kita lanjut. Jika kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, kita bisa mengambil nilai dari operasi perkalian dua bilangan bulat. Berikut contoh kaitan antara operasi perkalian dengan konsep ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Lengkapi tabel 1.9 berikut. Jadi pada tabel 1.9 ini adalah sebuah keterkaitan konsep ketakwaan dengan operasi perkalian bilangan bulat. Nah, di sini kalau positif itu melaksanakan, terus ada yang perintah. Kemudian yang negatif itu larangan. Di sini melaksanakan perintah berarti takwa, kalau melaksanakan larangan berarti tidak takwa. Nah, kita lanjutkan di sini. Kita di sini disuruh mengisi. Kalau meninggalkan perintah berarti tidak takwa ya. Kalau tidak takwa berarti hasilnya negatif. Tidak takwa.
kita lanjut. Di sini meninggalkan larangan. Berarti kita meninggalkan larangan positif, artinya takwa. Oke, kita lanjut. Nah, ayo kita menanya. Ajukan pertanyaan berdasarkan informasi yang kalian amati tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Sebaiknya pertanyaan yang kalian ajukan membuat kalian ingin tahu lebih lanjut tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Contoh pertanyaannya. Nomor 1, pada pembagian dua bilangan bulat, hasil bagi antara bilangan negatif dengan bilangan negatif apakah negatif atau positif? Nah, di sini kalian disuruh mengajukan pertanyaan mengenai perkalian dan pembagian bilangan bulat. Jika memang ada pertanyaan, silahkan kalian cantumkan di kolom komentar. Insya Allah secepatnya akan Ibu jawab ya. Baik, sekarang kita lanjutkan pada ayo kita menggali informasi. Nah, faktor bilangan bulat. Faktor itu artinya pengali ya. Diketahui A dan B adalah bilangan bulat. A disebut faktor dari B jika ada N sedemikian sehingga B sama dengan A dikali N. Dengan N adalah bilangan bulat. Intinya, A ini adalah sebuah bilangan yang kita sebut sebagai faktor yang jika dikalikan dengan N itu adalah bilangan bulat, sebarang bilangan bulat, akan menghasilkan bilangan faktor yang akan kita cari. Baik, supaya lebih mudah untuk kita memahami, kita sekarang masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh 1.12. Tentukan faktor positif dari 6. Jelaskan. Nah, di sini tentukan semua faktor positif dari 6. 6 itu berapa kali berapa aja? 1 kali 6, 6. Kemudian berapa lagi? 2 dikali 3 sama dengan 6. 3 dikali 2, 6. Kemudian ada 6 dikali 1 sama dengan 6. Nah, anak-anak, jadi yang namanya faktor itu nih, 1, 2, 3, dan 6. Ya, begitu. Dari sini juga bisa nih. Oke, jadi faktornya adalah 1, 2, 3, dan 6. Begitu ya. Nah, Ibu misalkan lagi. Misalnya kita disuruh menentukan faktor dari 4. Faktor dari 4 itu berapa gitu? Berarti 1 dikali 4. Kemudian hasilnya 4. 2 dikali 2 hasilnya 4. Kemudian 4 dikali 1 sama dengan 4. Jadi faktornya berapa ini? Faktornya 1, 2, dan 4. Begitu ya cara mencarinya. Nah, sekarang kita masuk pada bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan bulat positif yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Misalkan P adalah bilangan prima, maka faktor dari P hanya 1 dan P. Jadi, kalau yang disebut bilangan prima itu adalah dia memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Misalnya 2. Misalkan 2 ya. 2 ini 1 dikali 2 sama dengan 2. 2 dikali 1 sama dengan 2. Dia mempunyai 2 faktor. Ini yang disebut sebagai bilangan prima. Gitu. Misalkan kalau kita misalkan 6 tadi kan 1 dikali 6 sama dengan 6, 2 dikali 3 sama dengan 6,
3 dikali 2 sama dengan 6. Kemudian 6 dikali 1 sama dengan 6. Ini kan ada 4 faktornya kan. Nah, sementara dalam syarat bilangan prima itu dia harus hanya memiliki 2 faktor saja. Begitu. Nah, kalau pertanyaannya kalau misalnya angka 1 gimana gitu. Kalau angka 1 ini berapa kali berapa? 1 kali 1 sama dengan 1. Ada lagi? Tidak kan? Berarti ini bukan bilangan prima. Kenapa? Karena syarat dari bilangan prima itu dia harus memiliki 2 faktor. Sementara angka 1 ini hanya memiliki 1 faktor saja. Begitu ya. Nah, sekarang di sini kita menentukan bilangan prima dari angka 1 sampai 10. Kita coba ya. Tadi kan sudah kita ketahui bahwa 1 itu bukan bilangan prima. Oke. 2 ini tadi kita tahu 2 berapa tadi? 1 dikali 2 sama dengan 2. Kemudian 2 dikali 1 sama dengan 2. Ada lagi? Tidak, berarti ini merupakan bilangan prima. Sekarang 3. 1 dikali 3 sama dengan 3. 3 dikali 1 sama dengan 3. Ada lagi? Tidak ya, berarti memenuhi syarat bilangan prima, yaitu 2 faktor. 3 ini merupakan bilangan prima. Sekarang 4. 4 itu 1 dikali 4 sama dengan 4. Kemudian 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 dikali 1 sama dengan 4. Nah, ini kan ada 3 faktor. Berarti 4 ini bukan bilangan prima. Sekarang yang angka kelima, angka 5. 1 dikali 5 sama dengan 5. 5 dikali 1 sama dengan 5. Ada lagi? Tidak. Dia hanya memiliki 2 faktor, berarti 5 ini termasuk bilangan prima. Angka 6. 1 dikali berapa? 1 dikali 6 sama dengan 6. 2 dikali 3 sama dengan 6. Kemudian 3 dikali 2 sama dengan 6. 6 dikali 1 sama dengan 6. Ada 4 faktor, berarti 6 bukan bilangan prima. Lanjut, sekarang 7. Angka 7, 1 dikali 7 sama dengan 7. Ada lagi 7 dikali 1 sama dengan 7. Oke, hanya ini kan. Berarti 7 ini termasuk bilangan prima. Angka 8. 1 dikali 8 sama dengan 8. 8 berapa lagi? 2 dikali 4 sama dengan 8. 4 dikali 2 sama dengan 8. Berapa lagi? 8 dikali 1 sama dengan 8. Ada 4. Mempunyai 4 faktor, berarti dia bukan bilangan prima. Yang angka 9. 1 dikali 9 sama dengan 9. 3 dikali 3 sama dengan 9. 9 dikali 1 sama dengan 9. Mempunyai 3 faktor, berarti ini bukan bilangan prima. Yang angka 10. 1 dikali 10 sama dengan 10. 2 dikali 5 sama dengan 10. 5 dikali 2 sama dengan 10. 10 dikali 1 sama dengan 10. Berarti bukan bilangan prima. Jadi bilangan prima dari angka 1 sampai 10 berapa aja? 2, 3, 5, dan 7. Ini ya. Nah, untuk selanjutnya kalian boleh mencoba mencari bilangan prima dari angka 1 sampai berapa ini? 100. Nah, ini tapi di sini sudah ada ya. Salah satunya yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 sampai 43. Nanti boleh kalian lanjutkan lagi ya. Nah, sekarang diskusikan mengapa 1 bukan bilangan prima
Nah, ini sudah kita jawab tadi ya. Kenapa? Karena 1 itu hanya memiliki 1 faktor saja, sedangkan syarat dari bilangan prima itu adalah hanya harus memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Sekarang kita masuk pada pembagian bilangan bulat. Contoh 1.13, karena sedang baik hati, Bu Putri ingin membagi-bagikan kue kepada tetangganya. Kue yang dimiliki Bu Putri adalah 12 kue, sedangkan tetangga yang akan diberi kue tersebut ada 6 tetangga. Jika Bu Putri ingin membagi rata semua kue tersebut, maka masing-masing tetangga mendapatkan berapa kue. Jadi yang diketahui di sini berapa kue? Yang diketahui itu 12 kue ya. Jadi yang diketahui 12 kue. Kemudian berapa tetangganya? 6 tetangga. Nah, model matematikanya adalah seperti ini. 12 kita kurang dengan 6, kita kurang dengan 6. Kenapa dikurang? Karena konsep dalam pembagian itu adalah pembagian berulang hingga tidak bersisa. Jadi 12 kurang 6 berapa? 6. 6 kurang 6 berapa? 0. Atau bisa kita tuliskan 12 kita bagikan dengan 6, hasilnya berapa? 2. Maka masing-masing tetangga itu mendapatkan 2 kue dari Bu Putri. Sekarang kita masuk pada contoh 1.14, seekor tupai mula-mula berdiri di titik 0. Tupai itu dapat melompat ke kiri atau ke kanan. Sekali melompat, jauhnya 3 satuan. Tupai telah melompat ke kiri dan berada di titik 15 sebelah kiri 0. Berapa kali tupai telah melompat? Nah, ini adalah bentuk dalam garis bilangan. Pada awalnya tupai itu berada di titik 0, kemudian sekarang berada di titik 15 sebelah kiri 0, berarti di bagian negatif, yaitu negatif 15. Nah, sekali melompat, tupai itu melompat sejauh 3 satuan. Nah, yang ditanya itu adalah berapa kali tupai itu telah melompat. Nah, bisa kita hitung. Kalau tupai itu setiap kali melompat 3 satuan, berarti dari 0 ke negatif 3 itu 1 lompatan, kemudian ke negatif 6 2 lompatan, ke negatif 9 itu 3 lompatan, ke negatif 12 4 lompatan, ke negatif 15 5 lompatan. Berarti jarak tempuh tupai atau banyaknya lompatan yang telah ditempuh oleh tupai itu berapa kali? 5 kali atau 5 lompatan. Nah, atau bisa kita buatkan dalam bentuk model matematikanya adalah negatif 15 kita bagi dengan 3, karena 3 lompatan yaitu sama dengan 5, negatif 5. Gitu ya. Kita lanjut. Urutan operasi. Urutan operasi yang pertama itu hitung bentuk yang di dalam kurung. Nah, contohnya, jadi di sini kita, kalau bentuknya seperti ini, kita harus menghitung yang di dalam kurung dulu. 6 tambah 2 sama dengan 4. 6 tambah 2, 8 dikali 4 sama dengan 32. Jadi yang di dalam kurung dulu yang kita kerjakan. Kalian yang kedua ini hitung bentuk eksponen atau pangkat. Contoh, negatif 4 ditambah 3 kuadrat sama dengan, jadi bilangan pangkat dulu yang kita kerjakan, berarti negatif 4 ditambah 3 kuadrat sama dengan 9, berarti sama dengan 5. Nah, yang ketiga, ini perkalian dan pembagian secara berurutan dari kiri ke kanan. Di sini 2 ditambah 3 dikali 4. Jadi bilangan perkalian dulu yang kita operasikan. 2 ditambah 3 kali 4 berapa? 12. Jadi 2 ditambah 12 sama dengan 14. Nah, sekarang contoh yang kedua, ini pembagian dulu karena di sebelah kiri perkalian. Nah ini kita kalau ada di sini ada pembagian, ada perkalian, kita tetap menghitungnya dari kiri.
ya. Kiri dulu baru ke kanan. 48 dibagi 2 berapa? 24. Baru kita kalikan dengan 3, hasilnya 72. Nah, ini contoh ketiga. Di sini ada perkalian lagi dan pembagian. Kalau ada bentuk seperti ini, kita dahulukan yang di sebelah kiri dulu. Berarti 24 dikalikan dengan 2 berapa? 48. Kita bagi dengan 8, hasilnya 6. Nah, yang keempat, ini penjumlahan dan pengurangan secara berurutan dari kiri ke kanan. Di sini ada 3 dikurang 2 ditambah 5 dikali 4. Kalau bentuknya seperti ini, di sini ada operasi pengurangan, operasi penjumlahan, dan perkalian. Kalau seperti ini, kita mendahulukan operasi perkalian dulu ya. Berarti 3 dikurang 2 ditambah 5 dikali 4 berapa? 20. Berarti 3 dikurang 2 sama dengan 1. 1 ditambah 20 sama dengan 21. Nah, yang contoh kedua ini, nah di sini sama seperti yang tadi. Di sini ada penjumlahan, ada operasi pembagian, ada operasi pengurangan, ada operasi perkalian. Kalau seperti ini, kita harus mendahulukan yang mana? Kita harus mendahulukan yang pembagian dan perkalian dulu, baru kita operasikan penjumlahan dan pengurangannya. Nah, sekarang kita operasikan yang dari sebelah kiri. Sebelah kiri itu yang mana? Sebelah kiri itu operasi apa? Operasi pembagian. 4 dibagi 2 berapa? 2. Kemudian negatif 5 kita kalikan dengan 4. Negatif 20. Jadi 3 ditambah 2 dikurang 20. Hasilnya 5 dikurang 20. Hasil akhirnya negatif 15. Jadi yang harus ditekankan di sini adalah kita harus mendahulukan yang perkalian atau pembagian dulu ya. Kalau yang bagian nomor 4 ini kita harus mendahulukan yang perkalian dan pembagian dulu, kemudian kita mengerjakan operasi pengurangan dan penjumlahan, seperti itu. Sekarang kita masuk, ayo kita menalar. Nomor 1, pada perkalian bilangan bulat A dikali B, jika salah satu A atau B adalah 0, tentukan kemungkinan hasil kalinya. Jadi di sini pertanyaannya, jika salah satu A atau B ini nilainya 0, itu kemungkinan hasil kalinya berapa? Nah, anak-anak yang harus ditekankan di sini adalah berapapun angka yang dikalikan dengan 0, mau 1.000.000, mau 1 triliun sekalipun, hasilnya tetap 0. Jadi kemungkinan hasil kalinya adalah 0. Kita masuk nomor 2. Sifat tertutup pada bilangan bulat terhadap operasi perkalian, artinya hasil perkalian dua bilangan bulat adalah bilangan bulat juga. Buatlah dugaan. Yang A, apakah operasi perkalian pada bilangan bulat memenuhi sifat tertutup? Jelaskan. Nah, sekarang kita pahami dulu sifat tertutup pada bilangan bulat itu artinya hasil perkalian dua bilangan bulat adalah bilangan bulat juga. Kita misalkan nih, 2 dikali 3 itu kan 3 ditambah 3 sama dengan 6. 6 ini bilangan bulat atau bukan? Bilangan bulat, ya kan? Kita misalkan lagi, 2 dikali 4 sama dengan 4 dikali 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ini bilangan bulat atau bukan? Bilangan bulat. Jadi jawabannya bagaimana? Jawabannya yang A ini ya. Operasi perkalian pada bilangan bulat itu selalu bersifat tertutup. Oke, ini selalu bersifat tertutup. Nah, yang B, apakah operasi pembagian pada bilangan bulat memenuhi sifat tertutup? Nah, kita misalkan nih, 6 kita bagi dengan 2, itu berapa hasilnya? 3, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya 3 kita bagi dengan 2, itu hasilnya berapa? 1,5.
6 dibagi 2 ini 3. 3 bilangan bulat atau bukan? Iya. Tapi kalau 3 dibagi 2 sama dengan 1,5 bilangan bulat atau bukan? Bukan. Jadi jawabannya yang B ini, apakah operasi pembagian pada bilangan bulat memenuhi sifat tertutup? Tidak selalu, ya. Tidak selalu. Jawabannya tidak selalu. Nah, kita lanjut. Yang berikutnya, salin dan lengkapi tabel 1.10 berikut. Nah, kita scroll ke bawah dulu. Nah, di sini tabel 1.10 perkalian bilangan bulat. Bilangan 1 dan bilangan 2. Nah, kalau 0 dikali dengan 0, hasilnya berapa? Berapapun dikali 0 pasti selalu 0. Kemudian 0 dikali dengan bilangan bulat positif, hasilnya berapa? 0. 0 dikali dengan bilangan bulat negatif, berapa? 0. Nah, bilangan bulat positif dikali dengan 0, 0. Bilangan bulat negatif dikali dengan 0, 0. Nah, bilangan bulat positif dikali dengan bilangan bulat positif, hasilnya positif. Positif dikali positif, positif. Nih, negatif dikali positif, negatif. Positif dikali negatif, negatif. Negatif dikali negatif, positif. Baik, sekarang kita lanjutkan ke tabel 1.11, yaitu pembagian bilangan bulat. Nah, di sini ada yang dibagi, ada berkedudukan sebagai pembagi. Yang pembagi itu yang mana? Yang pembagi itu yang di atas. Yang dibagi. Atau biasa kita sebut sebagai pembilang. Sementara kalau yang pembagi ini adalah penyebut. Nah, 0 kita bagi dengan 0 itu berapa? 0 dibagi dengan 0? Error ya. Error. Nah, di sini 0 dibagi dengan bilangan positif berapa? 0. Intinya seperti ini. Kalau 0 ini berkedudukan sebagai pembagi, posisinya di bawah, pembagi atau penyebut, itu hasilnya selalu error. Tapi kalau misalnya 0 ini berkedudukan di atas yang dibagi atau pembilang, itu hasilnya 0. Seperti itu ya. Kalau 0-nya di bawah, error. Kalau 0-nya di atas, hasilnya 0. Seperti itu. Nah, sekarang kalau 0 dibagi dengan bilangan negatif, bilangan bulat negatif, hasilnya 0. Bilangan bulat positif, kita bagi dengan 0, 0-nya ini berada di bawah sebagai penyebut, berarti hasilnya error. Nih, bilangan bulat positif dikali dibagi positif, positif. Positif dibagi negatif, negatif. Kemudian bilangan bulat negatif kita bagi dengan 0. Nah, 0 ini berada di bawah. 0 ini berada di bawah sebagai penyebut, berarti jawabannya error atau tidak terdefinisi. Nah, bilangan bulat negatif kita bagi dengan positif, berarti hasilnya negatif. Negatif kita bagi dengan negatif, hasilnya positif. Jadi intinya yang harus diingat, kalau tandanya kembar, hasilnya selalu positif. Kalau tandanya berbeda, hasilnya negatif. Nah, satu lagi, kalau misalnya 0 ini dalam pembagian 0, angka 0 berkedudukan sebagai penyebut atau di bawah, itu hasilnya error. Tapi kalau 0 ini berkedudukan sebagai yang dibagi atau pembilang, hasilnya error. Itu aja yang harus diingat ya. Nah, untuk nomor 4, 5, 6 ini sebenarnya sudah kita jawab di bagian tabel 1.11 ini ya.
Nah, sekarang ada pertanyaan yang ketujuh, apakah operasi pengurangan dan pembagian memenuhi sifat komutatif? Nah, sifat komutatif itu apa? Sifat komutatif itu yang kalau dibolak-balik sama saja. Misalkan dalam perkalian A dikali B itu sama dengan B dikali A. Nah, apakah sifat ini berlaku pada pengurangan dan pembagian? Nah, kita bisa coba ya. Misalkan dalam pengurangan 5 kita kurang dengan 2, ini berapa hasilnya? 3. 2 kita kurang dengan 5, hasilnya berapa? Hasilnya negatif 3, berarti tidak sama dengan. Artinya dia tidak berlaku. Nah, sekarang kita coba dalam operasi pembagian. Operasi pembagian kita misalkan saja 5 dibagi 2, ini hasilnya berapa? Hasilnya 2,5. Tapi kalau 2 dibagi 5, ini kan hasilnya 0, sekian kan? Jadi tidak sama dengan 5 dibagi 2 itu tidak sama dengan 2 dibagi 5. Maka kesimpulannya pada soal nomor 7 ini, sifat komutatif itu tidak berlaku pada operasi pengurangan dan pembagian. Nah, dia hanya berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian saja. Baik, cukup sekian pembahasan mengenai kegiatan 1.3. Terima kasih yang telah bersedia menonton sampai selesai. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai berjumpa lagi di next video. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.